Perubahan bukan sekedar soal nama, tapi tentang arah baru, semangat baru, dan komitmen yang tetap teguh. Inilah kami, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Wajah baru dari komitmen yang telah lama tumbuh dan mengakar. Bukan sekadar perubahan ejaan, tapi bentuk keselarasan dengan tata bahasa nasional. Tanpa mengubah esensi layanan yang tetap prima dan terpercaya. Di balik setiap keputusan besar, terdapat ide brilian yang merancang masa depan. Inovasi layanan di pusat PPTPP sejalan dengan agenda strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan dengan membangun sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas. Hebat, sukses, terima kasih banyak untuk prestasinya dan mari gerakkan terus untuk prestasi yang lebih baik lagi ke depan. Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dan pembangunan pertanian berkelanjutan, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian PPVTPP berkomitmen untuk memberikan layanan prima dengan mengedepankan berakhlak sebagai budaya kerja yang berintegritas dan profesional. Kami juga terus mengembangkan inovasi teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan semua teknologi yang berkaitan dengan industri benih di Indonesia. Kami berharap ke depan bahwa Pusat PVTPP akan terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia. Dengan struktur organisasi yang lebih profesional, adaptif dan kolaboratif, Pusat PVTPP selalu berusaha mengoptimalkan dan memaksimalkan perannya sebagai pengelola pelindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian. Baik dalam mendorong industri sektor pertanian yang mampu menghasilkan produk unggul dan berkualitas untuk mendukung tercapainya swasembada pangan. Didukung sarana yang memadai, seperti kebun pemeriksaan substantif, yang dilengkapi dengan teknologi modern, laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya. Kami memastikan varietas diuji secara akurat, ilmiah, dan objektif. Sebagai langkah antisipatif, kami mendorong kolaborasi aktif dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Melalui layanan digital yang terstandar dan terintegrasi, proses menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Kami bukan berjalan sendiri, tapi bergerak dalam harmoni. Bersama menanam harapan, memanen masa depan. Dimulai dari sini. Kreatif, inovatif, kolaboratif.
Selamat siang dan selamat datang kembali sahabat PVT-PP di acara podcast Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian PVT-PP untuk seri ke-66. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu sahabat PVT-PP di hari yang istimewa ini. Tepat tanggal 15 Agustus 2025 kita berada dalam suasana sukacita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga semangat kemerdekaan ini juga membangkitkan semangat kita untuk terus memajukan sektor pertanian Indonesia tercinta. Hari ini saya Aida Ainur Rahma akan menemani Bapak Ibu sahabat PVT dalam perbincangan yang sangat menarik dan penting bagi para pemulia tanaman di Indonesia. Hari ini kita akan membahas secara tuntas tentang pengalihan dan lisensi hak perlindungan varietas tanaman. Dan hari ini narasumber yang akan memberikan informasi penting dan menarik bagi kita yaitu Ibu Suryaningrum, biasa atau akrab kita panggil Ibu Ani, seorang pemeriksa PVT ahli muda yang sudah lama berkecimpung di bidang PVT ya Bu. Ya, Mbak. Jadi hari ini Ibu Ani akan menemani kita dan akan memberikan banyak informasi terkait pengalihan dan lisensi hak PVT. Mari kita mulai karena ini adalah kesempatan yang baik untuk menambah wawasan kita bersama. Ibu Ani, bagaimana kabarnya? Semoga Alhamdulillah baik, ya, Bu, ya? baik Mbak Ida, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kita baik, bisa Ibu. bertemu di sini Iya. bersama ya, sudah lama Betul, gak Ibu. ketemu ya. Ya. Baik Ibu, kita akan menemani sahabat PVT Bu siang ini. Baik, kita langsung aja Bu. Nah mungkin ya Bu, di podcast-podcast atau di PVT-PP untuk seri sebelumnya mungkin sudah dijelaskan tentang hak PVT. Tapi mungkin ada juga sahabat PVT-PP yang baru bisa bergabung hari ini Bu, dan Iya, belum betul, tahu betul. apa itu hak perlindungan varietas tanaman atau yang biasa kita sebut hak PVT. Nah, hak PVT itu seperti apa sih Bu? Baik, terima kasih Mbak Edia dan sahabat PPT semua. Salam sehat. Hari ini saya dengan Mbak Aida akan memberikan sedikit wawasan tentang apa itu pengalihan dan lisensi hak PVT. Pertama-tama kita sesuai Mbak Aida tadi yang tanyakan, mungkin ada yang belum tahu tentang apa itu PVT, apa itu hak PVT. Nah, PVT itu adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor pusat PVT-PP atau kantor PVT. Dulu namanya kantor PVT, tapi sejak 2010 ada penggabungan, jadi kantor kami menjadi kantor pusat PVT-PP. Tapi itu tidak merubah esensi dari kantor itu yang mengurusin tentang PVT ya. Dan terhadap tadi saya lanjutkan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman tentunya ya, melalui kegiatan pemulihan tanaman sesuai dengan UU nomor 29 tahun 2000 tentang PVT. Itu tentang PVT-nya. Sedangkan hak PVT sendiri itu merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihannya atau memberi persetujuan kepada pihak lain, orang atau badan hukum untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Jadi seperti itu perbedaannya PVT dan hak PVT, seperti itu Mbak Aida. Lalu, apakah ada dasar hukum untuk perlindungan varietas tanaman ini Bu? Untuk perlindungan varietas tanaman ini ada beberapa dasar hukum. Dasar hukum yang utama saat ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Di samping itu juga ada peraturan-peraturan pelaksanaannya, yaitu digunakan juga PP 13 2004 tentang penamaan, pendaftaran, penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial. Kemudian PP nomor 14 tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan, perlindungan varietas tanaman dan penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah. Nanti akan kita kupas ya tentang pengalihan. Kemudian PP nomor 28 tahun 2023 ini tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian. Kemudian juga ada Permentan nomor 34 tahun 2008 tentang metode seleksi
dalam pembuatan varietas turunan esensial atau biasa disebut VTE. Dan juga digunakan Permentan nomor 25 tahun 2021 tentang penerapan permohonan hak PVT. Kemudian saat ini peraturan penamaan sudah ada perubahannya. Jadi digunakan Permentan nomor 17 tahun 2025 tentang perubahan Permentan nomor 29 tahun 2021 tentang penamaan pendaftaran varietas tanaman. Kemudian yang digunakan lagi selain peraturan-peraturan pelaksana tersebut juga digunakan Kepmentan atau Keputusan Menteri Pertanian nomor 318 tahun 2023 tentang penetapan kebun pemeriksaan substantif PVT. Seperti itu Mbak Aida. Nah, tentang kebun pemeriksaan substantif ini, PVT itu sudah punya kebun pemeriksaan substantif ya Bu ya? Nah, kira-kira itu. ada berapa tuh kebunnya? Sebagai penunjang kegiatan pemeriksaan substantif, kantor pusat PVT PP sudah memiliki 3 kebun pemeriksaan substantif ya. Dari ada 3. Yang pertama berdiri yang sudah kami miliki ini, yang dimiliki pusat PVT PP itu yang pertama di Manoko Lembang Mbak Aida. Itu KPS PVT 1 di Manoko Lembang itu sudah mulai beroperasi sejak 2014. Kemudian disusul itu untuk dataran tinggi ya, untuk jadi tanaman-tanaman yang adaptif dataran tinggi. Pengujiannya dilaksanakan di KPS PVT Manoko Lembang. Kemudian yang kedua ada KPS PVT Mojosari yang di Jawa Timur itu Mbak Ida untuk tanaman yang adaptif dataran rendah. Itu sudah ada sejak 2018 dan mulai beroperasi untuk pengujian di 2019. Kemudian yang terakhir ini anak bungsu ini ya. Untuk KPS PVT yang saat ini yang bungsu ini ada di daerah Bogor Muara. Jadi untuk memfasilitasi bila ada tanaman yang adaptif di dataran menengah, itu kami pusat PVT PP mempunyai KPS PVT Muara yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat yang sudah mulai digunakan di 2002. Itu yang paling baru ya? Ya, Bu? paling baru Mbak Eda gitu. Baik, ngomong-ngomong masalah kebun pemeriksaan substantif PVT yang dimiliki oleh pusat PVT PP, yaitu sekarang sudah ada 3 ya Bu ya? Iya betul. Mari kita saksikan dulu profil singkat KPS milik pusat PVT PP.
tadi adalah video singkat mengenai profil KPS PVT-PP. Kemudian kita akan lanjut ke materi ya Bu ya. Bagaimana sih Bu tahapan atau proses untuk mendapatkan hak PVT ini? Untuk mendapatkan hak PVT, pemohon itu memasukkan permohonan hak PVT. Nah, sebelumnya nih Mbak Ida, kita kan secara manual. Nah, sejak Januari 2025, Kantor Pusat PVT-PP sudah menerapkan pendaftaran secara online. Permohonannya jadi secara online melalui aplikasi Apply PVT. Jadi sudah tidak melalui manual ya. Nah, permohonan dimasukkan melalui Apply PVT, kemudian dokumen diperiksa oleh pemeriksa PVT. Saat ini ada 23 pemeriksa PVT yang terbagi dalam 3, yaitu ada pemeriksa PVT pertama, pemeriksa PVT muda dan madya yang sudah penempatan di masing-masing KPS tadi, kebun pemeriksaan substantif. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh pemeriksa PVT, bila ada kekurangan syarat dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapin kekurangan syarat tersebut. Nah, setelah lengkap benar penerimaan permohonan, kemudian diumumkan. Pengumuman permohonan hak PVT itu 6 bulan Mbak Ida ya. Setelah itu ada berita resmi permohonan hak PVT untuk kepada pihak-pihak yang berkepentingan supaya bisa mengetahui ada permohonan hak PVT yang masuk di kantor pusat PVT. Seperti itu. Kemudian setelah 6 bulan selesai masa pengumuman, memasuki tahap pemeriksaan substantif atau uji bus. Nah, setelah pemeriksaan substantif kemudian masuk saat untuk pemberian hak PVT itu, atau nanti kan kantor pusat PVT-PP harus memberikan memberi atau menolak dari permohonan hak PVT tersebut. Nah, dilakukan pembahasan dari hasil pemeriksaan substantif itu. Saat ini ada tim rekomendasi permohonan hak PVT yang terdiri anggotanya dari pemeriksa madya yang berjumlah 5 orang. Nah, setelah itu diputuskan apakah diterima, ditolak. Apabila diterima, diterbitkanlah sertifikat hak PVT. Apabila tidak memenuhi unsur busnya, kalau B-nya itu kan di depan tadi ya waktu pemeriksaan dokumen, USSN-nya itu unik, seragam, stabil. Nah, hasil pemeriksaan substantif tersebut, maka bila tidak memenuhi tersebut ada penolakan. Kalau diterima semua, sudah memenuhi semua, itu pemberian hak PVT, kemudian diterbitkan sertifikat. Nah, setelah diterbitkan sertifikat itu tetap kita melakukan pemantauan, tidak diam saja kita biarkan ke hak PVT-nya. Kita pusat PVT-PP tetap memantau. Jadi ada pemantauan keragaan maupun pemantauan kewajiban hak PVT seperti itu. Jadi sebetulnya tidak sulit ya Bu untuk mendapatkan tidak hak sulit PVT untuk mendapatkan. asalkan Iya. syarat semuanya Rata-rata tidak, sekarang itu tidak sampai 2 tahun sudah. Sudah maksimal 2 tahun SLA. SLA-nya itu 24 sejak pengajuan dari uji bus ya. Berarti cukup mudah ya. Cukup Bapak mudah Ibu. ya sobat Nah, PVT-PP. kemudian untuk hak, ini kan pemegang hak perlindungan varietas tanaman, pastinya sebelum mendapat hak biasanya ada kewajiban Bu. Nah, bagaimana dengan hak PVT ini? Apakah ada kewajiban juga yang harus dipenuhi setelah mendapatkan hak PVT? Iya betul. Jadi ada 2 ya, ada kewajiban, ada hak bagi pemegang hak PVT. Kewajiban pemegang hak PVT itu seperti tadi yang sudah sekilas saya ungkapkan, itu melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia. Kemudian membayar biaya tahunan. Kemudian menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT tersebut, serta menjaga sifat atau ciri varietas tanaman. Nah, itu kewajibannya. Sedangkan haknya adalah memproduksi atau memperbanyak benih, kemudian menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan,
menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, serta mencadangkan untuk keperluan yang butir sudah saya sebutkan tadi 1 Iya. sampai 7 seperti tersebut ya. Jadi itu tadi adalah Hak dan kewajibannya. hak kewajiban untuk pemegang hak PPT. pemegang hak PPT. Iya, betul, Mbak Ida. Kemudian kita kan lanjut nih Bu, sesuai dengan tema hari ini yaitu tentang pengalihan dan lisensi hak PPT. Nah, pengalihan hak PPT itu seperti apa? Pemegang hak PPT bisa melaksanakan hak PPT-nya sendiri. Bisa juga mengalihkan kepada pihak lain. Nah, pengalihan hak PPT itu ada beberapa, melalui pewarisan, melalui hibah, melalui wasiat, perjanjian maupun sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, contohnya melalui putusan pengadilan. Jadi kalau pewarisan sebagaimana kita tahu, misalnya nih Mbak Ida punya sertifikat hak PPT, punya varietas, jadi nggak enak ngomongnya, misalnya nih ya, terus ada yang meninggal gitu kan, nah diwariskanlah kepada anaknya tersebut. Nah, dia berhak mendapat pengalihan melalui metode pewarisan. Kemudian seperti itu, ada wasiat juga dari orang tuanya, misalnya nanti anaknya misalnya 4, nanti hak PPT saya wasiatkan untuk anak saya yang bernama A. Nah itu berarti kan dia mendapat pengalihan hak PPT melalui metode Hibah. wasiat. Oh, wasiat. Iya, gitu. Oke. Gitu. Kemudian berarti sudah ada dasar hukumnya ya Bu Ada. untuk ngalihan hak PPT ini Nah, Bu? pengalihan hak PPT itu di Undang-Undang PPT, terutama di pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang PPT. Kemudian di PP nomor 14 tahun 2004 juga tentang syarat dan tata cara pengalihan hak PPT dan penggunaan varietas yang dilindungi pemerintah. Kemudian nanti di belakang kita akan bahas tentang lisensi dan lisensi wajib. Di situ juga sudah ada dasar hukumnya di pasal 42 untuk lisensi, antara lain di situ ya, dan pasal 43. Kemudian lisensi wajib di pasal 44, pasal 55 di UU PVT, kemudian di pasal 29 dan pasal 30 PP 14 tahun 2004 tadi yang tentang pengalihan. Jadi di pasal 40 sendiri itu disebutkan Mbak Ida bahwa hak PPT itu dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, karena hibah, karena wasiat, perjanjian dalam bentuk akte notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemudian pengalihan hak PPT sebagaimana dimaksud harus disertai dengan dokumen PPT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu. Kemudian di ayat 3-nya disebutkan setiap pengalihan hak PPT wajib dicatatkan pada kantor PPT dan dicatat dalam daftar umum PPT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Kemudian di ayat 4-nya disebutkan syarat dan tata cara pengalihan hak PPT diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Nah, itu tadi sudah diatur kan di PP tadi ya tentang pengalihan. Lalu Bu, untuk jika hak PPT ini nanti sudah dialihkan, Iya. apakah hak pemulia tanaman sebagai seseorang yang merakit varietas tanaman itu masih melekat atau beralih sepenuhnya kepada pihak yang sudah menerima peralihan ini? Pengalihan hak PPT itu tidak menghapus ya, tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam sertifikat hak PPT serta berhak juga memperoleh imbalan, royalti lah itu ya. Jadi masih berhak mendapat Iya, jadi hak tidak pemulianya ya, menghapus Bu, ya. Betul. Pengalihan itu tidak menghapus hak pemulia seperti itu. Nah, kemudian nih Bu, bagaimana nih tata cara untuk mencatatkan pengalihan hak PPT ini? Iya, nah ini ya agak banyak juga sih, tapi tidak terlalu deskripsi. Untuk tata cara pencatatan pengalihan hak PP itu pemohon mengisi formulir permohonan, kemudian mengajukan kode billing, biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PPT, kemudian melakukan pembayaran,
dan pemohon mengirimkan formulir dan bukti pembayaran permohonan pencatatan pengalihan secara elektronik dan atau non elektronik. Kemudian setelah proses pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan, pemohon menerima surat pencatatan pengalihan hak PPT atau pemohon menerima surat permintaan kelengkapan dan kebenaran berkas dokumen permohonan pencatatan pengalihan hak PPT apabila terdapat kesalahan dan atau kekurangan formulir pencatatan pengalihan hak PPT. Kemudian pemohon yang menerima surat pencatatan pengalihan hak PPT akan diumumkan dalam berita resmi pencatatan pengalihan hak PPT. Seperti itu. Baik, kemudian yang harus atau yang boleh mengajukan permohonan pencatatan ini tuh siapa? Nah, tadi kan pengalihan hak PPT ada beberapa cara ya, ada waris, ada hibah, ada wasiat. Nah, kalau waris, melalui waris berarti yang boleh mengajukan adalah ahli warisnya. Kemudian yang hibah adalah penerima hibahnya. Kemudian kalau metode wasiat berarti penerima wasiatnya. Kemudian untuk lisensi yang nanti akan kita bahas itu adalah penerima lisensi. Dan apabila pengalihan itu dari kuasa, maka yang berhak itulah kuasa dari pihak yang menerima pengalihan hak PPT. Kemudian selanjutnya penerima lisensi wajib dan juga penerima hak PPT karena putusan pengadilan. Jadi misalnya putusan pengadilan menyebutkan yang berhak menerima pengalihan hak PPT atas varietas A adalah A, maka dialah yang berhak untuk mengajukan permohonan pencatatan tersebut. Itu kemudian syarat pengalihan hak PPT ini Bu, kira-kira apa saja nih Bu? Beberapa persyaratan pengalihan hak PPT itu adalah formulir, kemudian sertifikat hak PPT yang bersangkutan, surat kematian pemegang hak PPT bila tadi ya ada melalui waris, kemudian surat tanda bukti sebagai ahli waris, akta penunjukan kepada salah seorang ahli waris dalam hal ahli waris lebih dari satu orang, kemudian surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PPT. Gitu. Kemudian selanjutnya apabila melalui hibah itu syaratnya adalah formulir permohonan, salinan akta hibah, sertifikat hak PPT yang bersangkutan, surat kuasa dan bukti pembayaran. Kemudian bila melalui wasiat itu tetap dengan formulir, sertifikat, surat kematian pemegang hak PPT, salinan akta wasiat, surat pernyataan ahli waris, surat kuasa khusus, juga bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PPT. Kemudian bila melalui perjanjian akta notaris, nah persyaratannya itu 1. Formulir permohonan, bukti pembayaran biaya tahunan, kemudian sertifikat hak PPT dari varietas yang dialihkan tersebut, kemudian surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa, kemudian salinan perjanjian dalam bentuk akta notaris tentang pengalihan hak PPT. Nah, setelah itu kan ada yang pengalihan melalui sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Nah, itu syaratnya adalah tetap ada mengisi formulir, membayar biaya permohonan pencatatan, kemudian bukti pembayaran biaya tahunan pada tahun berjalan, sertifikat hak PPT yang bersangkutan, surat kuasa khusus, dan salinan bukti pengalihan karena sebab lain. Itu adalah, jadi agak ada beda-beda sedikit ya dari tiap metode pengalihannya, tapi tetap mengisi formulir sama seperti itu Mbak Aida. Nah, kemudian apakah ada jangka waktu pelayanan pengalihan hak PPT ini Bu? Dan biayanya atau ada Ya, tarifnya tadi tadi kan apa? sudah disebutkan di situ ya syarat-syaratnya, ada biayanya. Nah itu untuk jangka waktunya pemenuhan persyaratan tadi adalah apabila persyaratan lengkap maka waktu layanannya maksimal itu 30 hari kerja. Tapi jika terdapat kekurangan syarat maka pemohon diberikan waktu untuk melengkapi syarat tersebut maksimal 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan. Seperti itu ya. Jadi 30 hari diberi waktu, kemudian apabila ada kekurangan bisa diperpanjang 3 bulan. Ya, jadi nggak perlu terburu-buru ya? Tidak perlu terburu-buru. Ada waktu Iya. lumayan panjang untuk melengkapi dokumen. Betul Mbak Aida.
Nah, kemudian kalau tarifnya, Ya. untuk biaya tarifnya adalah Rp250.000 per varitas untuk pengalihan hak Terjangkau PPT. ya, Bu, ya? Masih terjangkau ya Pak ya. Kemudian Bu, apakah dokumen yang perlu seperti apa aja tuh Bu? Dokumen-dokumen kelengkapan yang diperlukan. Nah, dokumennya tadi kan sudah disebutkan syarat-syaratnya. Nah, dokumen kelengkapannya kalau mengalami waris wasiat itu surat kematian pemegang HPVT untuk pewarisan, kemudian surat tanda bukti sebagai ahli waris atas penunjukan kepada salah seorang ahli waris. Kemudian untuk hibah, dokumen kelengkapan lainnya itu salinan akta hibah. Dan untuk wasiat, dokumen kelengkapan lainnya itu adalah surat kematian pemegang hak PVT, salinan akte wasiat atau keterangan lain yang dianggap sama dengan itu, kemudian surat pernyataan para ahli waris dari pemegang hak PVT yang meninggal dunia yang menyatakan tidak berkeberatan dengan wasiat tersebut. Kan itu untuk menghindari ya, harus ada surat tersebut. Kalau salah satu tidak setuju, nah itu kan repot ya. Kemudian untuk lisensi yang nanti akan kita bahas di belakang, itu adalah dokumen pendukungnya adalah salinan surat perjanjian lisensi, kemudian lisensi wajib, salinan putusan pengadilan yang memberikan lisensi wajib kepada pemohon. Nah, ada beberapa prosedur nanti mungkin bisa ditayangkan nanti prosedur permohonannya. Biayanya tadi kan ada ya Bu, biayanya. Iya. Nah, tadi kan untuk Berapa itu? pencatatan pengalihan hak PVT per varitas itu Rp250.000 ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian itu Rp250.000 ya, per varitas untuk pengalihan. Per varietas ya. Per varitas. Kemudian per lisensi itu adalah Rp1.500.000. Tetap masih terjangkau Iya, ya Bu. masih terjangkau. Baik. Ya, tadi kita membicarakan tentang pengalihan hak PVT. Lalu untuk lisensi nih Bu, bagaimana dengan lisensi dan lisensi wajib? Iya. Itu seperti apa ya Bu ya? Ya, tadi kita sudah membahas tentang pengalihan. Sekarang kita membahas tentang lisensi dan lisensi wajib. Sebagai gambaran saya berikan gambaran itu hak PVT tadi ya, saya ulas kembali. Hak PVT tadi kan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Nah, dari situ kan menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan ke orang lain atau badan hukum. Nah, di situ titik poinnya. Berarti kan hak PVT itu bisa orang lain juga. Nah, itu melalui wadah apa? Melalui lisensi atau lisensi wajib. Nah, lisensi bisa eksklusif dan eksklusif. Kemudian kalau lisensi itu wajib dicatatkan di kantor PVT. Kalau tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Nah, akan saya kupas sebentar tentang lisensi sebagaimana pasal 42 UU PVT, bahwa pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain. Jadi yang berhak itu ada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Kemudian di ayat 2-nya, kecuali jika diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Kemudian di ayat 3-nya, kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi satu atau beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat 3 UU PPT berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, itu tadi ada yang lisensi eksklusif maupun eksklusif. Jadi hanya sebagian atau seluruhnya penggunaannya itu. Nah, pasal 6 itu adalah pemegang hak PPT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Jadi seperti itu gambarannya tentang lisensi. Kemudian Bu, perbedaan pengalihan hak PVT dengan lisensi dan lisensi wajib ini apa ya? Bukan kayaknya mirip-mirip gitu. Pengalihan iya. hak PVT, Kalau- lisensi dan lisensi Iya, wajib. saya lupa menjelaskan lisensi wajib. Kalau lisensi wajib itu tadi kan sudah jelaskan lisensi. Iya. Tapi kalau lisensi wajib itu kayak paksaan. Jadi gambarannya seperti ini. Bila Mbak Ida punya hak PVT di Indonesia ini kan, tapi sampai batas waktu 36 bulan hak PVT Mbak Ida tidak dilaksanakan di Indonesia, maka saya pihak luar mengetahui hal tersebut bisa mengajukan ke pengadilan negeri untuk mengambil alih melaksanakan hak PVT tersebut di Indonesia tersebut ya. Jadi di pasal 44 ya, merujuknya ya. Saya bacakan sedikit ya. Setiap orang atau badan hukum setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada pengadilan negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan. Jadi nggak digunakan boleh paksa gitu ya. Kemudian di ayat 2-nya, permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Kemudian hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu hak PVT yang diberikan oleh pengadilan negeri setelah mendengarkan konfirmasi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat terbuka. Jadi seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya adalah tentang perbedaannya tadi ya. Bu. Tadi kan sudah ada tentang pengalihan, kemudian tentang lisensi dan lisensi wajib. Jadi berbeda dengan pengalihan hak PVT di mana kepemilikan hak juga beralih. Pemberian lisensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonominya dari hak PVT dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Kepemilikan hak PVT tetap berada dalam pemegangnya. Jadi kepemilikannya tetap pada pemegang hak PVT, tidak dialihkan kepada pemegang lisensi. Dengan demikian pemegang lisensi tidak boleh memberikan lisensi kepada orang lain lagi. Jadi kalau saya memberikan lisensi kepada Mbak Ida nggak boleh memberikan lisensi itu kepada orang lain lagi. Jadi yang bisa memberikan lisensi hanya pemegang hak Pemegang. PVT aja. Iya betul. Dengan demikian oleh karena pemegang hak PVT berhak memberikan lisensi kepada pihak ketiga, maka apabila terjadi perjanjian lisensi harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian seperti itu, Mbak. Jadi itu tadi perbedaan pengalihan hak PVT, lisensi dan lisensi wajib. Jadi memang agak mirip ya Bu ya. Iya. Ya, Kalau tetap lisensi ada pemanfaatan saja ya ekonominya, tapi kalau pengalihan itu hanya berpindah. Gitu kan. Misalnya tadi kan ada yang meninggal, ya. nah berpindah kepada Berpindah. warisnya, pewarisnya mengajukan bisa seperti itu. Kemudian Bu, nggak boleh ya Bu ya kalau misalkan saya diberi lisensi terus balik ke orang lain, itu memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Yang boleh memberikan lisensi mengalih-alihkan itu nggak boleh. Itu ya pemegang Jadi, haknya itu ya, seperti sahabat PVT. itu. Jadi untuk sahabat PVT PP yang nanti mungkin mendapatkan Lisensi atau ya, lisensi itu wajib itu. mendapatkan lisensi, nah itu tidak boleh dialihkan ke orang kembali lain lagi. Jadi Ya, memang seperti hanya itu. untuk sahabat PVT yang mendapatkan lisensi aja. Betul, dan itu Mbak Ida. cukup berakhir di si yang diberi lisensi Jadi, gitu betul. ya. Kemudian Bu, bagaimana sistem atau mekanisme dan prosedur pencatatan lisensi nih Bu? Seperti apa? Sistem mekanisme dan prosedur pencatatan lisensi itu antara lain seperti ini. Pemohon mengisi formulir dulu, Mbak. Ya, sebagaimana tadi yang pengalihan tadi kan tetap mengisi formulir, kemudian pemohon mengajukan permintaan kode billing,
untuk biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi, kemudian pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi, kemudian pemohon mengirimkan formulir dan bukti pembayaran permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara elektronik dan atau non elektronik. Kalau sekarang kan kita sudah menggunakan apply PVT itu ya, berarti kan secara elektronik. Kemudian setelah proses pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan, pemohon menerima surat pencatatan perjanjian lisensi yang dilampiri sertifikat hak PVT yang telah dibukui pencatatan perjanjian lisensi, atau pemohon menerima surat penolakan pencatatan perjanjian lisensi apabila tidak memenuhi syarat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat kan bisa ditolak juga ya. Kemudian pemohon menerima surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan apabila terdapat kekurangan persyaratan. Dan pemohon yang menerima surat pencatatan perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi pencatatan lisensi, seperti itu. Jadi kalau saya rangkum seperti ini pencatatan lisensinya itu ada formulir, ada salinan surat perjanjian lisensi, surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa, kemudian bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi, seperti itu Mbak Ida. Baik, itu tadi ya Bu. Jangka waktu layanannya nih Bu, berapa lama untuk mengurus lisensi ini? Nah, sebagaimana tadi, kalau yang di pengalihan juga ya, ada 30 hari kerja pengurusannya. Di lisensi dan lisensi wajib itu juga sama, di lisensi juga sama, ini persyaratannya 30 hari kerja. Kemudian apabila ada kekurangan persyaratan, maka pemohon diberikan waktu untuk melengkapi 3 bulan. Dan seperti sama itu. ya? Sama ya. Kemudian tarifnya juga tadi sudah dijelaskan ya, Iya, tarifnya Rp1.500.000 per lisensi. Baik, Tidak bisa digabung ya, misalnya mengajukan 10 lisensi itu 1.500.000 ya, enggak. Jadi per lisensi ya. 1.500.000 per lisensi. Ya. Baik, kemudian syarat permohonan lisensi wajib nih Bu, apakah sudah diatur oleh undang-undang Bu? Diatur di samping di Undang-Undang PVT tadi ya, di pasal 45 sekian. Nah, untuk syarat permohonan lisensi wajib juga diatur di pasal 29 PP 14 tahun 2004. Dalam hal pemegang hak PVT tidak melaksanakan sendiri haknya setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, maka setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan sendiri atau melalui kuasanya permohonan lisensi wajib untuk menggunakan hak PVT milik pihak lain kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi alamat atau kedudukan pemegang hak PVT yang bersangkutan. Kemudian di ayat 2-nya disebutkan permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud di ayat 1 hanya dapat dilakukan dengan alasan hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia. Kemudian hak PVT yang bersangkutan telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Di ayat 3-nya, orang atau badan hukum yang dapat mengajukan lisensi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut: mempunyai keahlian atau tenaga ahli di bidang perbenihan tanaman, mempunyai akses untuk menggunakan fasilitas yang memadai dan terakreditasi atau dituju oleh menteri, dalam hal ini Menteri Pertanian ya. Kemudian memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan lisensi wajib. Kemudian telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dengan kondisi yang wajar tetapi tidak berhasil. Seperti itu Mbak Ida. Kemudian untuk mekanismenya Sistemnya dan sistemnya itu apakah sama dengan lisensi? Apakah lisensi wajib dengan lisensi ada perbedaan nih Bu? Ya, untuk pada dasarnya sama pencatatan? ya. Pemohon mengisi formulir, pemohon mengajukan permintaan kode billing untuk biaya permohonan pencatatan lisensi wajib. Kemudian pemohon melakukan pembayaran pencatatan lisensi wajib. Kemudian pemohon mengirimkan formulir dan bukti pembayaran permohonan pencatatan lisensi wajib secara elektronik dan atau non elektronik. Kemudian setelah proses pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan, pemohon menerima surat pemberitahuan pencatatan lisensi wajib yang dilampiri sertifikat hak PVT yang telah dibukui pencatatan lisensi wajib, atau pemohon menerima surat pemberitahuan penolakan pencatatan lisensi wajib apabila tidak memenuhi syarat.
dan pemohon menerima surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. Kemudian pemohon yang menerima surat pencatatan perjanjian lisensi wajib diumumkan dalam berita resmi pencatatan lisensi wajib. Jadi kantor PVT tetap memberikan wadah kepada khalayak umum yang apabila ada pengalihan lisensi maupun lisensi wajib melalui media berita resmi PVT. Jadi seperti semua itu. pencatatan itu dilakukan di kantor pusat PVT-PP dan nanti pengumumannya juga Melalui dari berita kantor resmi. pusat Iya. PVT-PP melalui berita resmi, Resmi ya. PVT, betul. Kemudian untuk ya tadi ya, jadi kalau sama ya Bu ya. sama, jadi secara singkat tadi persyaratan pencatatan lisensi wajib itu jadi ada formulirnya, Tetap ya. ada salinan putusan pengadilan yang memberikan lisensi wajib kepada pemohon, surat kuasa khusus dan bukti pembayaran biaya pemohon. Nah, secara singkat untuk lisensi Untuk lisensi dan wajib. lisensi wajib hampir sama, Iya. keduanya mirip untuk persyaratannya. Bu, ya. hampir mirip Kemudian untuk manfaatannya Bu, manfaat pencatatan pengalihan hak PVT ini Bu seperti apa? ya. Tadi untuk manfaat pencatatan pengalihan hak PVT ya. Tadi kan sudah disebutkan bila tidak dicatatkan di kantor PVT tidak mempunyai akibat hukum dari pada pihak Oke. ketiga. Jadi manfaatnya menjamin kepastian tentang adanya hubungan hukum antara hak PVT dengan penerima pengalihan hak PVT selaku pemegang hak PVT yang baru. Kemudian memudahkan kantor PVT mengelola data dan informasi PVT. Jadi kan kalau misalnya pemegang hak PVT yang tadinya saya dialihkan ke Mbak Ida, nanti kita memintanya itu ke siapa, Oke. gitu kan. Jadi Supaya ke siapa, tercatat ya, Bu, kita ya? catat gitu kan, hak-hak kewajibannya yang melekat juga kita Baik, catat seperti dengan itu. baik seperti itu, Mbak Aida. Baik, jadi Bapak Ibu sahabat PVT, jadi hak PVT itu ternyata bisa dialihkan. Betul. Kemudian pemanfaatannya juga bisa diberikan ke pihak lain Iya, betul, melalui Mbak Ibu. lisensi maupun melalui lisensi Lisensi wajib wajib, dengan betul. syarat-syarat dan ketentuan yang Yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ani tadi. Iya, Dan betul. perbedaan lisensi dan lisensi wajib juga sudah dijelaskan Iya. oleh Ibu Ani. Kemudian untuk sahabat PVT-PP yang nanti mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan nih Bu, atau ada yang masih kurang paham atau mungkin terlewat, terlambat untuk menyaksikan podcast ini, bisa ditanyakan melalui WA center kita yaitu di 081110100750. Iya, jadi tidak hanya tentang materi Nah, betul, tidak hanya PVT tentang ontok ini ya materi yang saat ini, PVT tapi nanti apapun ya Bu, ya apapun jadi sarana WA center kita Ya. pusat PVT PP mempunyai sarana untuk konsultasi maupun pertanyaan-pertanyaan tentang persyaratan pengajuan Betul. PVT yang belum jelas bisa ke WA center yang sudah disebutkan Mbak Aida tadi ya di bisa. 0811 10 10 0750. Ya, jadi nanti memudahkan sahabat PVT-PP untuk menanyakan hal-hal yang mungkin masih bingung atau Iya. belum jelas seperti itu. Baik Bapak Ibu sahabat PVT-PP, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya Bu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Ani yang sudah memberikan waktunya menyampaikan materi yang sangat baik bagi kita, menambah wawasan untuk sahabat PVT-PP di rumah tentang pengalihan dan lisensi hak PVT. Dan pastinya informasi ini akan sangat bermanfaat bagi sahabat PVT-PP dan dapat memicu semangat kita untuk terus berinovasi dalam dunia pertanian. Betul. Nah Bapak Ibu sahabat PVT-PP, di momen kemerdekaan yang sebentar lagi ya kita rayakan ini, mungkin 2 hari lagi ya Bu, mari jadikan perlindungan varietas tanaman sebagai salah satu bentuk perjuangan kita untuk memajukan pertanian Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aida Ainur Rahmah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam merdeka. Merdeka. Perubahan bukan sekedar soal nama, tapi tentang arah baru, semangat baru, dan komitmen yang tetap teguh. Inilah kami, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Wajah baru dari komitmen yang telah lama tumbuh dan mengakar.
bukan sekadar perubahan ejaan, tapi bentuk keselarasan dengan tata bahasa nasional. Tanpa mengubah esensi layanan yang tetap prima dan terpercaya. Di balik setiap keputusan besar, terdapat ide brilian yang merancang masa depan. Inovasi layanan di pusat PPTPP sejalan dengan agenda strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan dengan membangun sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas. Hebat, sukses, terima kasih banyak untuk prestasinya dan mari gerakkan terus untuk prestasi yang lebih baik lagi ke depan. Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dan pembangunan pertanian berkelanjutan, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian PPVTPP berkomitmen untuk memberikan layanan prima dengan mengedepankan berakhlak sebagai budaya kerja yang berintegritas dan profesional. Kami juga terus mengembangkan inovasi teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan semua teknologi yang berkaitan dengan industri benih di Indonesia. Kami berharap ke depan bahwa Pusat PVTPP akan terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia. Dengan struktur organisasi yang lebih profesional, adaptif dan kolaboratif, Pusat PVTPP selalu berusaha mengoptimalkan dan memaksimalkan perannya sebagai pengelola pelindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian. Baik dalam mendorong industri sektor pertanian yang mampu menghasilkan produk unggul dan berkualitas untuk mendukung tercapainya swasembada pangan. Didukung sarana yang memadai seperti kebun pemeriksaan substantif yang dilengkapi dengan teknologi modern, laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya. Kami memastikan varietas diuji secara akurat, ilmiah, dan objektif. Sebagai langkah antisipatif, kami mendorong kolaborasi aktif dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Melalui layanan digital yang terstandar dan terintegrasi, proses menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Kami bukan berjalan sendiri, tapi bergerak dalam harmoni. Bersama menanam harapan, memanen masa depan. Dimulai dari sini,